lain ketika saya mengunjungi situs Quran Kementerian Agama Republik Indonesia dan tafsirnya, secara khusus pada surah Al-A'raf 157, saya menemukan ayat-ayat Injil yang diambil sedemikian rupa untuk mendukung asumsi teologis berkaitan dengan nubuatan kedatangan Nabi Muhammad. Tentu hal tersebut berpotensi merusak kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Namun meskipun kekristenan yang adalah yang tertua sejak purbakala oleh bapak-bapak gereja, para rasul dan para murid tidak pernah menggunakan ayat-ayat tersebut sebagai landasan teologis bahwa akan ada nabi yang akan datang setelah Yesus Kristus berdasarkan data-data Injil itu sendiri. Dengan demikian saya berharap Kementerian Agama Republik Indonesia melakukan reformasi atas hal tersebut demi menciptakan dan juga mewujudkan keberlanjutan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Kamu ini menginginkan reformasi Al-Quran. Mbak, kamu tahu gak sih Al-Quran itu apa? Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah loh, firman Tuhannya umat Islam. Dan yang lebih gak masuk akal lagi, kamu meminta reformasi itu kepada Kementerian Agama Republik Indonesia. Mbak, gue bilangin ya, kamu ini adalah orang yang selalu berkoar-koar tentang toleransi, perdamaian. Kamu selalu mengatakan itu yang saya imani, itu yang saya yakini. Sama! Al-Quran itu adalah yang diimani oleh umat Islam. Dan Al-Quran itu bukan milik Kementerian Agama. Al-Quran itu adalah milik seluruh umat agama Islam di muka bumi. Dan kamu minta reformasi ayat Al-Quran kepada Kementerian Agama Republik Indonesia. Mbak, kenapa sih nggak ngurusin agama kamu sendiri aja? Kenapa harus nyentuh-nyentuh agama orang lain? Kamu nih lama-lama blunder, tau gak sih? Nih aku kasih tahu lagi ya, Injil dan Taurat itu di Islam ada. Kita, umat Islam, mengimani juga adanya kitab suci sebelum adanya Al-Quran. Kitab suci itu dibawa oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Setelah itu, dari Zabur, Taurat, Injil, terus dibelokkan oleh kaum-kaum Bani Israel. Makanya itu ada Nabi Muhammad untuk membenarkan adanya Al-Quran, untuk membenarkan sekaligus menutup kitab-kitab suci. Makanya kenapa Injil dan Taurat itu ada di dalam Al-Quran. Kalau kamu tidak mengimani adanya Nabi setelah Nabi Isa, itu iman kamu. Jangan otak-atik iman orang lain. Apalagi minta reformasi kitab agama lain kepada Kementerian Agama. Mbak, yang kamu minta reformasi itu adalah firman Tuhan. Kemanapun kamu pergi, kalau kamu nyari Al-Quran ya, ke pelosok dunia manapun, Al-Qurannya tetap bakal sama, gak pernah berubah. Al-Quran itu tidak pernah direvisi. Dan kamu berani-beraninya minta reformasi ayat suci Al-Quran. Kami umat Muslim tidak pernah meminta reformasi Alkitab kamu. Yang merevisi Alkitab kamu sendiri adalah umat kamu. Jadi kenapa kamu harus ngotak-ngatik kitab Al-Quran? Kenapa? Kamu bicara toleransi. Toleransi adalah membiarkan. Ya sudah, bahas ranahmu sendiri. Kamu bahas perdamaian, kamu bicara seperti ini, meminta reformasi kitab suci orang lain. Apa itu tidak memecah belah? Reformasi Al-Quran, dia berdalil bahwa itu bukan untuk reformasi kitab suci, tetapi reformasi untuk perbaikan yang lebih baik. Bagaimana dia mengatakan hal seperti itu? Sementara nyata-nyata reformasi Al-Quran yang dia maksudkan itu adalah untuk perbaikan isi dari Al-Quran itu sendiri, atau untuk perbaikan isi dari tafsiran di dalam Al-Quran yang dimaknai oleh Majelis Ulama Indonesia. Tentu hal yang seperti ini dia mencari dalil untuk membenarkan, untuk mencari alasan alibi bahwa dialah posisi yang benar, padahal dia sudah menyerang Al-Quran itu sendiri. Ya, oleh karena itu Elia ini sebenarnya sedang mempunyai rencana, ya, bagaimana dia mengobok-obok isi Al-Quran. Sementara yang dia lihat itu adalah tafsirannya, tafsiran menurut Majelis Ulama Indonesia. Kalau hal yang seperti ini dia melihat tafsiran dari Majelis Ulama Indonesia, maka yang diperbaiki adalah tafsirannya, bukan yang diperbaiki adalah Al-Qurannya gitu. Tentu kalau misalnya di dalam isi Al-Quran itu silahkan dikaji. Dan dari masa kenabian sampai sekarang
banyak orang yang mengkaji tentang isi Al-Quran tapi tidak ada yang menemukan celah hal itu. Baik itu orang Islam ya, yang sekuler maupun orang-orang yang di luar Islam, orang kafir, itu mereka mencari celah gitu. Para orientalis mereka mencari celah isi dari Al-Quran itu sendiri, tetapi bukannya mereka mendapatkan kesalahan, tetapi mereka mendapatkan hidayah. Maka ini adalah pesan kepada Elia. Apabila Anda berkata tentang reformasi Al-Quran, berarti Anda sudah menjurus untuk melakukan perbaikan isi Al-Quran. Ya tentu hal yang seperti ini harus disalahkan gitu. Karena yang dia lihat adalah tafsirannya, bukan terjemahan tetapi tafsiran. Kalau ada yang salah atau yang berbeda penafsirannya, boleh jadi itu adalah perbedaan dalam segi sudut pandang gitu, paradigma gitu. Tetapi yang perlu diperbaiki, apabila ada kesalahan dalam menafsirkan, maka tafsirnya yang harus diperbaiki, bukan Al-Qur'annya gitu. Ini sudah menjurus pada Al-Quran gitu. Kemudian selanjutnya, kalau Anda mengatakan reformasi Al-Quran, itu sebenarnya bukan kalimat yang tepat. Reformasi itu bukan pada ayat, reformasi itu bukan pada kitab suci, reformasi itu bukan pada penafsiran. Reformasi itu adalah pada satu sistem, satu tatanan, ya, satu kondisi di mana masyarakat atau negara yang harus diperbaharui, yang harus diperbaiki secara drastis. Kalau Anda mengatakan bahwa reformasi Al-Quran itu bukan kalimat yang tepat gitu, kecuali reformasi birokrasi, reformasi dalam bidang agama, reformasi dalam bidang pertanian gitu. Tetapi kalau reformasi dalam ayat itu bukan. Anda salah menempatkan kata reformasi itu sendiri, dan saya yakin Anda salah memahami kata reformasi itu sendiri. Ya, reformasi memang kalau kita ambil itu adalah kembali, formasi adalah susunan, kembali pada susunan, atau sederhananya adalah perbaikan. Tetapi perbaikan yang dimaksud dalam reformasi itu bukan perbaikan dalam kata-kata gitu. Ya cukuplah kalau perbaikan kata-kata adalah revisi, melakukan perbaikan gitu, atau ya meninjau kembali gitu. Tetapi kalau reformasi itu berarti sudah masuk pada tatanan, pada sistem, pada cara kerja, pada sebuah gerakan. Ya, reformasi dalam bidang pemerintahan itu adalah sebuah gerakan untuk melakukan perubahan dalam bidang pemerintahan. Jadi narasi yang Anda buat itu sudah salah gitu. Kemudian kapasitas Anda mengatakan seperti itu untuk reformasi, ya mungkin niatannya adalah mau ingin memperbaiki isi Al-Quran, tetapi Anda tidak mempunyai kapasitas apa-apa. Tidak punya kapasitas apa-apa. Anda ditantang, Anda diundang untuk berdebat, untuk berdiskusi mengenai kitab suci, Anda tidak datang gitu. Ya itu yang Anda hadapi itu orang-orang yang baru belajar agama. Coba Anda yang Anda hadapi adalah ulama gitu. Ya minimal ustaz lah gitu. Atau ya orang yang mu'alaf gitu. Pasti Anda tidak akan datang gitu. Karena saya yakin dan percaya bahwa Anda sedang belajar tentang agama. Kemudian Anda berbicara dengan petantang petenteng di media sosial, kemudian viral gitu. Viralnya itu bukan karena Anda cerdas, viralnya itu karena Anda menggunakan diksi-diksi yang sangat kontradiksi, menggunakan narasi yang sangat bertentangan dengan apa yang dipahami selama ini. Maka pesan kepada Elia agar semakin sadar dengan apa yang dimilikinya, bahwa banyak kelemahannya yang dimilikinya, dan harus dia sadari dan meminta maaf terkait dengan kesalahan yang dia ucapkan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.